saudaraku, saat kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu dalam Matius 8 ayat 19 dan Matius 16 ayat 16 kan ada kata membaptiskan dan dibaptiskan. Nah, apakah kata membaptiskan dan kata dibaptiskan adalah percik? Nah, itu yang akan kita bahas pada saat ini menurut bahasa aslinya. Nah, sebelum kita akan membahasnya, mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan membawakan firman-Mu. Biarlah firman itu termeterai dalam hati kami, dan kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu akan membawa kami menuju surga yang kekal ketika kami mentaati firman-Mu, Injil Kristus, dan setia sampai mati. Terima kasih Bapa, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Amin. Saudaraku, kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 38-39. Saudaraku, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu. Lalu Filipus membaptiskan dia. Ayat 39, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dari pegawai istana itu dan tidak melihatnya lagi, dan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini yang berhubungan dengan pertanyaan yang kita bahas adalah baptisan Kristus adalah bagian dari Injil Kristus. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah baptisan Kristus adalah bagian dari Injil Kristus. Tujuannya adalah mengajarkan kepada seluruh umat manusia dalam kolonial ini bahwa baptisan Kristus itu bukan milik Kristus tapi milik Allah. Tapi Allah memakai Kristus untuk menjabarkannya, untuk menyampaikannya kepada para rasul. Itu dijelaskan dalam Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Nah, saudara, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita tidak seorang manusia pun yang bisa merubah baptisan itu. Karena baptisan Kristus itu adalah mengandung hidup yang kekal. Nah, saudara, pada saat ini kita membahas pertanyaan dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 16 ada kata membaptiskan dan kata dibaptiskan. Apakah kata membaptiskan dan kata dibaptiskan itu adalah percik? Nah, ini kita akan bahas bersama saudara. Dan ini yang tidak diajarkan oleh pendeta, pengajar Alkitab yang jujur. Dan kalau kita kembali ke aslinya saudara, kita akan tahu, saudara akan tahu itu. Dan kalau saudara ada Alkitab Indonesia Yunani, itu ada jual di dalam toko, itu bisa beli dan kita bahas ya tentang baptisan Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 16. Saudara, kata membaptiskan dalam Matius 28 ayat 19 itu kata aslinya adalah baptisontes. Nah, saudara, kata baptisontes itu artinya adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Yang akar kata kerjanya dari baptizo. Baptizo artinya saudara adalah immerse dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya dalam bahasa Indonesia saudara adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Jadi Matius 28 ayat 19 kata membaptiskan atau baptislah adalah kata aslinya itu baptisontes. Kemudian saudara, akronim atau lawan kata dari baptisontes adalah rantizo. Atau tiga saudara, rantizo, erantismenos atau rerantismenos, yang artinya dalam bahasa Indonesia saudara adalah dipercik, pemercikan atau pemerciki. Nah, yang digunakan oleh Yesus dalam Matius 28:11 bukan rantizo, bukan erantismenos, bukan rerantismenos, tapi adalah baptisontes. Nah, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak pengajar Alkitab tidak jujur membedah kata itu. Oleh sebab itu, kalau saudara memiliki hati nurani yang benar, hati nurani yang tulus, Anda artinya memiliki hati yang subur, Anda akan menerima ini. Tapi kalau Anda tidak memiliki hati yang tulus, Anda akan menolak itu. Dan menurut Anda adalah harus dipercik.
Tergantung dari Anda. Mau mentaati Injil Kristus atau melawannya. Semuanya ada konsekuensi, saudara. Kemudian saudara, Markus 16 ayat ke-16. Kata yang digunakan oleh Yesus itu adalah dibaptiskan atau dibaptis. Nah, kata dibaptiskan atau dibaptis itu bahasa Yunaninya apa, saudara? Baptisteis. Akar katanya daripada baptizo. Baptizo artinya Inggrisnya adalah immerse. Immerse artinya dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Sedangkan saudara, kata baptizo akar katanya daripada bapto. Bapto artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah tudip. Tudip artinya dalam bahasa Indonesia adalah dimasukkan ke dalam kedalaman air. Jadi saudara, sama Matius 18:19 dan Markus 16:19 itu masuk ke dalam air, dibenamkan atau diselupkan ke dalam air. Saudara, kemudian akronim atau lawan kata daripada baptisteis yaitu rantizo, yang artinya percik, pemercikan, memerciki, yang adalah erantismenos dan rerantismenos. Saudara mau percaya yang mana? Apakah percik atau masuk ke dalam air? Tergantung dari Anda. Karena iman tidak bisa dipaksa. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda menentang baptisan Kristus, berarti siap-siaplah untuk dihukum. Semoga pelajaran ini, saudara, memberikan motivasi bagi Anda dan menguatkan iman Anda bahwa tidak ada kata dalam Alkitab yang kontradiksi dengan masuk ke dalam air atau percik. Tidak ada percik, saudara. Coba Anda jujur belajar Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Apakah ada percik? Kalau ada, saudara, hubungi saya di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Semoga bermanfaat bagi kita melalui pelajaran ini, menekankan, mengapologeis bahwa baptisan adalah bagian dari Injil Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menggugah hati dan pemikiran kami, membuka paradigma berpikir kami, bahwa kami harus kembali kepada firman-Mu untuk mentaati Injil Kristus kalau kami mengasihi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 98 73. Tuhan berkati.